update game Kikoran kamu, ikuti juga Kikoran Competition. Daftar sekarang juga. Semenjak viral dan jadi artis dadakan, karir Fujianti Utami alias Fuji dan sang kakak Fadly Faisal terus meroket hingga bisa jadi jutawan muda. Namun sayang, di tengah puncak karirnya itu, permasalahan justru datang silih berganti menimpa Fuji dan Fadly. Fuji kini berseteru dengan Marissa Icha yang sudah dianggap sebagai kakaknya sendiri. Bahkan tak hanya itu, dirinya juga dituding tak memanusiakan karyawan sendiri. Sementara Fadly, kisah percintaannya dengan Rebecca Klopper harus ternodai dengan kasus video shoot dan restu orang tua. Semua akan dirangkum dan dikupas tuntas dalam Obsesi For Your Page berikut ini. Setelah bungkam atas kasus perseteruannya dengan Fujianti Utami alias Fuji, Marissa Icha akhirnya mulai buka suara. Usut punya usut, permasalahan keduanya diawali dari ketidakhadiran Fuji dalam pesta ulang tahun anaknya pada awal November lalu. Dirinya mengaku kecewa lantaran Fuji tak memberikan alasan apapun terkait ketidakhadirannya di acara ulang tahun sang anak. Padahal sudah diundang berkali-kali. Tentu hal tersebut membuat Marissa Icha merasa bahwa dirinya tak dianggap lagi sebagai kakak oleh Fuji, yang notabene selama ini sosoknya selalu jadi garda terdepan ketika keluarga Haji Faisal sedang diterpa masalah. Menganggap aku katanya kan kakaknya. Pak Faisal selalu bilang udah dianggap seperti keluarga. Sebenarnya kalau misalkan ngechat aja bilang maaf ya kak nggak bisa hadir karena kayak gini. Kayak saya merasa apa ya, nggak dianggap aja. Hanya mengklarifikasi soal kekecewanya terhadap Fuji, Marissa Icha juga meluruskan apa yang selama ini dituduhkan netizen kepadanya terkait dalang pembongkaran chat kasar Fuji terhadap mantan karyawannya adalah bentuk dari kesekongkolan Icha dengan Hai Teacher alias Jihan yang merupakan teman sendiri. Padahal Icha sendiri mengaku tak tahu menahu soal hal tersebut. Nggak ekspektasi tiba-tiba ada seorang bernama Jihan yang dimana tiba-tiba mengupload curhatan dari mantan karyawan saya dan Fuji. Netizen media menyalah-nyalahkan, menggiring seolah-olah itu kelakuannya saya gitu. Saya juga kalau misalkan itu adalah kerjaan saya, ya saya juga nggak bodoh gitu loh. Kayak masa iya sih lo habis upload foto gue, lo habis datang acara gue, terus habis itu lo ngerjain, masa kayak ngomong seperti itu gitu. Saya itu selalu disalahkan dan saya selalu difitnah. Setelah Marissa Icha mengklarifikasi tudingan demi tudingan yang menyasar kepadanya, media sosial mendadak dibuat heboh dengan Fuji yang sedang berlibur di Paris justru terciduk sedang menangis sejadi-jadinya. Entah apa yang membuat mantan Torik Halilintar itu menangis. Benarkah tangisan Fuji tersebut adalah bentuk dari rasa penyesalannya gegara membuat Marissa Icha kecewa? Satu demi satu masalah yang hadir tak hanya menimpa Fuji di atas kesuksesan karirnya. Sang kakak Fadly Faisal juga diterpa masalah percintaan yang cukup rumit di tengah puncak karirnya saat ini. Mulai dari kasus video syur yang menimpa sang kekasih Rebecca Klopper, hingga harus ternodai karena terhalang restu orang tua. Namun meskipun begitu, Fadly tetap setia mendampingi Becca. Terbukti saat Fadly hadir menemani Becca di sidang perdananya. Jika di flashback ke belakang, kesetiaan Fadly mendampingi Becca yang sedang diterpa kasus video panas sama dengan kesetiaan sang kakak mendiang Bibi Ardiansyah terhadap almarhumah Vanessa Angel yang dulu selalu setia mendampingi Vanessa yang sempat diterpa kasus dugaan prostitusi online. Akankah kisah cinta Fadly dan Becca seindah kisah cinta Vanessa Bibi? Walaupun kini keduanya harus terhalang restu orang tua Fadly, yang kini sudah tak respek lagi dengan Becca. Saya bilang, saya sudah tidak respect.
Ayah yang diperingati setiap tanggal 12 November kemarin memang tak begitu dirayakan secara besar-besaran seperti Hari Ibu. Namun seorang ayah sebenarnya berhak mendapatkan hari istimewa seperti Hari Ibu. Karena selain sosok ibu, sosok ayah juga berperan besar untuk membentuk karakter anak-anaknya. Seperti halnya Irfan Hakim, meski sibuk bekerja dan syuting setiap hari, Irfan tetap punya waktu untuk mendidik serta mengembangkan bakat anak-anaknya. Irfan bahkan rela merogoh kocek yang besar demi membeli kuda untuk anak lelakinya Jalu Hakim, yang kini tengah hobi berkuda. Anak-anak gue semuanya sampai jaki-jaki pun kita sudah membiasakan untuk naik kuda. Nah, kebetulan yang serius itu adalah Aisyah. Nah, sekarang tiba-tiba Jalu tuh hobi banget naik kudanya. Seminggu tuh bisa 3 kali latihan kuda, padahal tempat latihannya tuh di Bogor agak jauh. Dari pulang sekolah sampai langsung ke sana gitu. Terus kalau misal pulang basket langsung naik kuda juga. Target ya dia ya tidak hanya sebatas hobi, harus seperti kakak Aisyah, tanggung jawab dengan latihan yang rajin dan juga mudah-mudahan jadi target jadi atlet juga seperti kakak Aisyah. Dan pelatihnya juga Mas Agung udah, Mas kita jadiin Jalu atlet ya. Oke, jatuh lagi tapi dia abis jatuh naik lagi, jadi mentalnya, nekatnya, beraninya luar biasa kayak Aisyah, nggak kayak bapaknya. Ya, tak hanya mendukung hobi berkuda Jalu, Irfan juga berharap anak lelakinya itu bisa jadi atlet berkuda, seperti kakak perempuannya Aisyah. Namun, benarkah karena tidak ingin menjadi ayah yang egois, Irfan juga memberikan kesempatan anaknya untuk mencoba bidang kesukaannya yang lain selain berkuda? Sebetulnya bukan hanya olahraga saya, seninya juga mereka juga kayak Jalu juga mengeluarkan single, nyanyi lagu anak-anak gitu. Jadi intinya sih harus serba bisa. Kita kan nggak bisa dampingin panjang umur mereka dan kebiasaan itu harus banyak. Guenya juga ngasih contoh, gue juga berkuda. Salah satu quality time kita tuh satu keluarga ya berkuda bersama, olahraganya dapat, dekat sama binatangnya juga iya gitu. Serupa dengan Irfan, Ringo Agus Rahman juga memberikan kebebasan untuk anaknya Bjorka menjelajah bidang kesukaannya dalam hal apapun, termasuk olahraga. Bjorka coba pertama. Ringo bahkan tak mau Bjorka mengikuti jejaknya sebagai aktor. Bukannya gimana, karena gue ngerasa kan gue udah gitu. Terus apakah gue merasa aktor, nah gue tuh kadang-kadang apa yang gue lakukan tuh gak keren gitu. Jadi anak gue cari yang lain karena enggak, biasanya gue ngeliat profesi lain kayak jurnalis atau arsitek atau apa yang gue nggak pernah coba tuh sesuatu yang keren gitu. Alangkah bagusnya kalau variatif gitu, di keluarga ada yang ini ada yang itu, nggak sama semua. Ya, jadi tapi kita nggak memaksain harus sih. apa. Gue sih pengennya Kita lihat aja nanti. kalau Bjorka tuh minat ya, kalau bakat kita masih ngebebasin. Ya. Minatnya dia sekarang memang lebih ke olahraga, kalau Bjorka skate sama basket. Nah kalau yang kedua ini bakatnya adalah ngamuk. Karena mungkin dia pengen jadi aktor antagonis kali ya. Jadi dia udah belajar dari sekarang seperti jambak, nyakar, sudah pernah dilakukan. Mungkin. Wajar ya, baru menginjak usia 3 tahun juga, teenager itu. Ya, jadi ya kita wajar. Ya. Lain Ringo, lain lagi Ricky Harun. Meski belum mengajak anak-anaknya terjun sebagai aktor, tapi artis berusia 36 tahun itu sudah pelan-pelan mengenalkan dunia entertain keempat anaknya, seperti berakting untuk iklan endorse dan juga ngevlog di media sosial. Hebatnya kalau ayah-ayah lain kerepotan gara-gara memiliki banyak anak, Ricky justru happy punya 4 orang anak. Ricky malah berharap bisa tambah 2 anggota lagi dalam keluarga kecilnya. Repot sih pasti repot gitu. Cuma ya namanya ini kehidupan ya, jalanin aja, nikmatin aja. Justru ini lagi seru-serunya gitu. Orang tua yang baik, bapak yang baik tuh bagaimana nih fase-fase sekarang gitu. Jadi menurut gue nggak repot sama sekali ada 4 anak. Karena ada istri gue juga ya yang bantu gitu. Kita nggak sendirian, kita tag team lah istilahnya, kayak saling bantu-membantu, saling bagi tugas. Rencananya Mbak ada sih, pengen sih kayak sekali hamil lagi tapi kembar gitu. Kakaknya Fiza itu ngelahirin anak kembar gitu, jadi ya siapa tahu kita bisa dapat kembar ya.